Dari 60-an sekian negara kita bisa nomor 2, nomor 3 dari bawah. Jangan sampai misalnya rasa nasionalismenya itu semakin hari semakin berkurang. Jangan sampai menggunakan pendekatan NPWP. Apa tuh, Pak? Wani Piro, nomor Piro Wani Piro. Waduh. Ya. Halo Tribuners, kembali di program Tribun Topik. Kali ini bersama saya Elin. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh ini dari Jakarta. Begini ada anggota DPR RI dari Komisi 10. Kita kenalan, ada siapa? Kita geser dulu. Ada Bapak Dr. Haji Ahmad Mujiprohmat MH. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar, Dapil 1 Jateng untuk Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Halo Bapak. Halo, selamat sore, sugeng sonten para Tribuners yang kami hormati, yang kami sayangi. Oke, Pak Mujib, kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat, ya meskipun harus turun ke daerah termasuk ke desa-desa yang ya, ada Pak? di 4 wilayah yang disebutkan tadi sama Mbak. Oke, ada di 4 wilayah, ada di Kota Semarang, kemudian Kabupaten Semarang, ada Kabupaten Kendal, sama Kota Salatiga. Berarti keliling terus nih Pak? Keliling terus. Kebetulan saja saya tidak merasa terlalu capek karena kebetulan dapil ini dapil di mana saya dulu dilahirkan dan kecil tinggal. Saya aslinya ibu dari Kaliwungu Kendal, bapak saya dari Karangayu Semarang. Jadi kalau mau disebut saya di dapil ini memang dapil asal saya. Oke, sambil mengabdi ke masyarakat ya Pak ya? Insya Allah. Masyarakat semuanya, baik. Yeah. Berarti ini Bapak selain sibuk keliling ke dapil-dapilnya kemana aja nih Pak? Atau sibuk apa ini Pak? Saya di Komisi 10. Komisi 10 DPR RI itu mitra kerjanya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bidang pendidikan dan kebudayaan, Ristek dan Dikti. Kemudian yang kedua adalah menterinya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, bidangnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga, karena bidangnya memang bidang pemuda dan olahraga. Dan yang terakhir mitranya adalah Kepala Perpustakaan Nasional, yaitu bidang perpustakaan. Oke, banyak sekali karena ternyata itu, yang di bidangnya. Maka kalau saya turun ke daerah, tentu fokus pada bidang-bidang yang menjadi kemitraan kami. Oke, banyak sekali Pak bidangnya. Ada 4. Ada pendidikan, kemudian pariwisata ekonomi kreatif, perpustakaan, pemuda olahraga, dan perpustakaan nasional. Oke, Pak, mungkin kita bisa bedah satu-satu dulu nih ya, Tribuners ya. Di bidang pendidikan nih Pak, kalau melihat pendidikan di Indonesia hari ini menurut Bapak, di sudut pandang Bapak dari Komisi 10 DPR RI, seperti apa Pak pendidikan Indonesia saat ini? Ya, tentu semakin hari semakin kita perbaiki, meskipun ada kesadaran buat kita bahwa sesuai dengan di RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang kita adalah Pak Presiden itu untuk periode yang kedua ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kenapa ini menjadi fokus perhatian sumber daya manusia ini? Karena kita menyadari betapa Indonesia itu ada anugerah dari Tuhan, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kalau orang masuk ke Indonesia, pertanyaannya adalah apa yang tidak ada di Indonesia? Semuanya nyaris ada. Kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya laut, ikan, kita punya nikel, kita punya pasir kuarsa, kita punya minyak, kita punya ikan, kita punya kayu dan sebagainya. Sumber daya manusia yang melimpah luar biasa ini tentu harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga jika ini bisa imbang, maka insya Allah sumber daya manusia itu bisa sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa mempercepat akselerasi kemajuan bangsa, akselerasi keinginan kita untuk membangun Indonesia yang sejahtera, berkemakmuran, adil, dan kemudian berdaulat. Kemudian yang kedua adalah di bidang pemuda.
kita sadar betul bahwa ada informasi kita nanti di tahun 2035 itu punya bonus demografi. Tentu harapan kita bonus demografi ini yang jumlah pemudanya sekitar 60% itu adalah diisi oleh orang-orang yang punya kualitas sumber daya manusia, pendidikan yang baik, dan kemudian punya karakter yang baik, sekaligus juga punya inovasi dan kreativitas. Nah, kemudian yang ketiga, kehebatan Indonesia lagi adalah kita punya destinasi wisata, ribuan destinasi wisata. Ada destinasi wisata yang umum, kemudian ada destinasi wisata 10 destinasi prioritas, kemudian ada 5 destinasi wisata super prioritas luar biasa di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita bidang perpustakaan, karena harus diakui bahwa literasi kita di Indonesia termasuk di bagian daripada pendidikan masih relatif rendah. Karena itu harus kita tingkatkan literasi kita, baik itu literasi yang sifatnya misalnya dasar, baca, tulis, dan menghitung. Kemudian juga literasi kita di bidang yang lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi. Literasi kita di bidang digital juga masih belum terlalu bagus, apalagi kadang-kadang literasi kita di bidang IT itu kadang-kadang tidak bijak menggunakan IT untuk kepentingan yang justru tidak produktif. Ini yang menjadi perhatian dari Komisi 10, dan kita ingin di Indonesia tentu memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, berdaya saing, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu pembentukan karakternya yang baik. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Itu kan tadi disebutkan secara global nih Pak, secara Indonesia gitu. Kalau Bapak melihat sendiri di Kabupaten Kendal, kemudian Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga yang di bawah dapilnya Bapak nih, mutu pendidikannya hari ini seperti apa nih Pak? Ya, ini yang menarik. Saya kenapa merasa nyaman di Komisi 10, saya punya latar belakang sebagai guru, saya pernah jadi dosen, jadi saya merasa berkepentingan untuk ikut memajukan dan membangun bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun pendidikan kita di Indonesia. Yang kebetulan secara umum Indonesia tadi posisinya masih tertinggal dari negara-negara lain, dan secara spesifik di Jawa Tengah juga di dapil saya khususnya ini masih sangat membutuhkan sentuhan untuk pengembangan sumber daya manusia. Di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang nyaris hampir sama posisinya, lama pendidikan kita masih terlalu rendah. Kalau Semarang dan Kota Salatiga memang sudah cukup bagus. Karena itu saya ikut memberikan dukungan pada masyarakat Kabupaten Kendal supaya tingkat pendidikannya semakin bagus, kemudian orang putus sekolah itu semakin kecil, dan pada ujungnya nanti juga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Kalau Kota Salatiga dan Kota Semarang, Kota Salatiga sudah cukup bagus sebagai kota literasi, kota pendidikan, samping juga menjadi miniatur Indonesia. Semarang sebagai kota Semarang ya tentu saja pendidikannya cukup bagus. Nah, tinggal 2 kabupaten ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Karena itu fokus bidang saya di bidang pendidikan lebih banyak juga diorientasikan untuk Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal dalam rangka memberikan keseimbangan pendidikan itu baik di kabupaten maupun di kota. Saya kira itu. Baik, Pak, kalau melihat itu tadi di Kendal dan juga Kabupaten Semarang yang masih kurang ya. Kemudian Kota Salatiga dan Kota Semarang tentunya sudah baik. Relatif bagus ya. Oke. Dari Komisi 10 DPR RI sendiri upaya apa sih Pak yang agar paling nggak 4 dapil ini setara nih Pak untuk kualitas dan mutu pendidikannya? Salah satu program di Komisi 10 bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah pemberian beasiswa. Nah, pemberian beasiswa ini juga lebih banyak saya arahkan ke sana, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kemudian di Semarang di kabupaten juga seperti itu. Banyak sekali beasiswa yang sudah saya salurkan untuk di Kabupaten Kendal, di Kota Semarang, ke Kabupaten Semarang maupun di Kota Salatiga, baik untuk mahasiswa maupun untuk pelajar maupun untuk mahasiswa. Itu salah satu bidang yang saya tekuni dan saya berikan perhatian.
sekali lagi dalam rangka memberikan keseimbangan, kesetaraan antara pendidikan yang ada di kabupaten maupun yang ada di kota. Baik, Pak, ini kan membahas pendidikan nih. Saya pengen agak menyamping ke perpustakaan soal minat baca masyarakat, Pak. Melihat 4 dapil itu, Pak, ada di kota Semarang, kemudian kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Minat bacanya masyarakat seperti apa sih, Pak? Pada umumnya secara nasional memang literasi kita, minat baca kita itu juga sekali lagi kita tertinggal dari 60-an sekian negara, kita bisa nomor 2, nomor 3 dari bawah. Ya, ini berarti menandakan betapa kesadaran kita untuk membaca masih sangat rendah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu 1000 orang 1 yang membaca, yang lainnya tidak membaca. Guyonannya sebenarnya membaca, tapi membaca TikTok, membaca WA dan sebagainya. Nah, ini yang bukan membaca buku. Kita kalau ke luar negeri, kita ketemu di berbagai negara, jangankan di tempat kayak gini, misalnya nunggu bis atau apa, mereka membaca di dalam bis saja, di dalam kereta saja mereka juga membaca. Nah, ini yang kita berharap supaya tingkat literasi kita semakin hari semakin membaik. Sekali lagi, karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kalau diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, saya yakin Indonesia akan semakin cepat untuk menjadi lebih sejahtera. Oke, Pak, kemudian upaya apa sih Pak yang dilakukan dari Komisi 10 DPR RI sama dari Perpustakaan Nasional nih Pak? Kerjasamanya seperti apa nih untuk meningkatkan minat baca masyarakat umumnya di Indonesia dan juga khususnya di 4 alhamdulillah hubungan kami dengan Perpustakaan Nasional semakin hari semakin baik. Literasi kesadaran masyarakat untuk membaca semakin meningkat, dan juga kualitas perpustakaan juga semakin hari semakin membaik. Kebetulan di Kabupaten Kendal saya sendiri sudah bisa menarik aspirasi kami dari DPR RI untuk Kabupaten Kendal. Kita buatkan perpustakaan yang cukup besar dan agak berbau milenial gitu. Di situ ada tempat untuk bedah buku. Di situ nanti juga akan ada kafenya juga. Di situ mungkin ada ruang untuk membaca bersama untuk anak-anak dan sebagainya. Ini semua dalam rangka untuk meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Kendal. Dan secara khusus kita juga mengembangkan perpustakaan-perpustakaan desa. Kesadaran untuk masyarakat desa membaca. Kemudian juga ada perpustakaan keliling. Melalui mobil maupun melalui motor dan sebagainya. Dan perpustakaan ini, taman baca di daerah juga semakin hari semakin berkembang. Itu yang kita harapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang religius. Di semua agama itu mengajarkan membaca itu sesuatu yang sangat penting, menjadi jendela dunia. Saya kira gitu. Oke, berarti menyediakan fasilitas membaca untuk masyarakat ya Pak ya. Tadi seperti adanya perpustakaan keliling, kemudian di setiap desa diadakan perpustakaan agar masyarakat lebih dekat sama buku biar mau baca. Dan ada juga pojok-pojok digital di berbagai daerah, termasuk misalnya di kota-kota besar itu di mall itu kita harapkan setiap mall itu ada pojok baca di mall. Juga ada taman baca di lembaga pemasyarakatan. Kemudian di samping itu ya kalau di lembaga pendidikan udah pasti, misalnya di pondok pesantren, di sekolahan-sekolahan itu ada. Nah, sekarang ini sudah terjadi beberapa daerah itu ada hubungan perpustakaan daerah itu bisa ada link dengan perpustakaan di pesantren, perpustakaan di sekolahan, perpustakaan di perguruan tinggi, perpustakaan di gereja, perpustakaan di seja dan sebagainya, sehingga adik-adik kita mahasiswa misalnya mau mencari referensi, bisa saja dia langsung ngeklik gitu, bisa dilihat buku ini adanya di mana. Bisa jadi ini adanya di perpustakaan daerah, bisa jadi ada di Undip, ada di UNES, atau ada di pesantren ini, ada di gereja ini, ada di masjid dan sebagainya. Itu semua sudah kita lakukan upaya untuk menjadikan perpustakaan itu ada nyambung antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain.
Berarti ada upaya untuk mengintegrasikan gitu ya Pak ya. Jadi gitu. kita akses dari Kendal bisa mengakses perpustakaan yang yang lain. ada di tempat lain. Nah, juga selain itu sekarang ini perpustakaan, kalau istilah saya, itu ada perpustakaan yang sifatnya pasif. Yang pasif itu perpustakaannya hanya diam, lalu orang datang buka katalog, terus melayani katalog, lalu baca, terus orang habis itu pulang. Itu perpustakaan yang ya itu udah kuno kayak gitu. Tapi ada yang kedua, perpustakaan itu aktif, di mana perpustakaan itu menyediakan program untuk mengajak sekolahan-sekolahan atau perguruan tinggi melakukan wisata edukasi ke perpustakaan, datang ke perpustakaan, ngajak anak-anak kecil TK itu pada hari ini TK ini, pada hari ini TK itu, dan mereka di tempatnya situ sudah ada tempat bermain untuk anak-anak, belajar dan sebagainya. Lalu ada yang ketiga, ini yang perpustakaan yang progresif, dan perpustakaan ini biasanya disebut dengan perpustakaan inklusif, di mana perpustakaan ini tidak hanya membuat orang membaca terus mengerti, tapi sampai pada tingkat bisa. Kalau misalnya ada buku tertentu yang dibaca secara bersama-sama oleh komunitas senang membaca itu kemudian difahami, lalu kemudian bagaimana dipraktekkan. Misalnya bagaimana membuat polybag, bunga atau mungkin buah-buahan dan sebagainya, atau bikin UMKM, atau bikin yang lain-lainnya, atau mungkin yang sekarang itu bikin visual, bikin aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Kalau sampai mereka nggak ngerti dengan yang ada dalam buku itu, mereka undang pengarang bukunya untuk datang ke tempat itu, kemudian pengarang bukunya mengajarkan sampai menjadi mulai dari paham, mengerti, lalu sampai bisa melaksanakan itu, dan itu berdimensi ekonomi juga, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan situ. Oke, luar biasa sekali. Jadi nggak monoton perpustakaan cuma datang baca terus pulang. Tapi banyak hal yang bisa didapatkan di perpustakaan. Mungkin ada wisata edukasi. Kemudian mungkin ketika pengen belajar nih, mungkin teman-teman UMKM nih bisa belajar di perpustakaan. Kemudian bisa dipraktikkan gitu ya Pak ya. Itu bentuk perpustakaan inklusif. Satu lagi yang menjadi perhatian kita, perpustakaan kita juga perpustakaan yang untuk difabel. Itu juga pada teman-teman yang difabel itu juga disediakan tempat, kemudian juga bagi teman-teman yang agak mungkin ada tuna rungu atau apa segala macam, itu ada perpustakaan dalam bentuk braille dan sebagainya, itu sudah disediakan. Jadi ramah difabel itu juga diperhatikan, karena banyak sekali teman-teman yang difabel, tapi pada dasarnya dia punya kecerdasan yang lainnya. Nah, dari situ yang kita harapkan mereka juga bisa memperlihatkan, mengeksplor kemampuannya. Di sisi lain memang agak kurang, tapi di sisi yang lainnya oleh Tuhan diberikan kehebatan, kecerdasan, dia bisa dieksplor di situ. Oke, berarti perpustakaan ramah difabel. Untuk semua orang. Akhirnya perpustakaan tidak hanya milik segelintir orang, nggak cuma. Mungkin biasanya kalau perpustakaan lebih cenderung ke akademisi aja ya Pak ya. Pelajar, kemudian mahasiswa atau guru, dosen, tapi perpustakaan hari ini ramah untuk siapapun. Juga teman-teman difabel juga terutama dan ya Pak. Dan juga perpustakaannya sendiri nyaman untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, sehingga misalnya orang datang ke perpustakaan biasanya sukanya kan perpustakaan tempatnya di pojok-pojok atau apa. Nah, kita harapkan sekarang itu perpustakaan di tempat di kota, nah kayak di Kendal itu alhamdulillah juga di kota, di Semarang juga di kota, orang datang itu akses ke sana agak lebih mudah, sehingga punya semangat untuk bisa datang ke tempat perpustakaan, itu menjadi senang ke perpustakaan. Baik, Pak, dari perpustakaan kita geser pengen nyentil di ekonomi pariwisata kreatif nih Pak. Pariwisata dan ekonomi kreatif, mohon maaf. Pak, kalau melihat pariwisata di 4 dapil Bapak nih, tadi ada di Kota Semarang, kemudian Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Habis pandemi nih Pak, upaya apa aja sih yang dilakukan dari DPR nih Pak untuk menumbuhkan lagi sektor ini gitu, karena pandemi sangat memukul kemarin Pak 2 tahun itu. Baik, terima kasih. Tentu pertama bagian terkait dengan soal pariwisata yang itu memang luar biasa memukul
Pertama di bidang kesehatan besar sekali pengaruhnya, di bidang pendidikan juga pengaruhnya besar sekali. Ketika pendidikan kita ini kan tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat kita, intelektualnya dikembangkan, tapi karakternya juga dikembangkan. Kalau itu dengan jarak yang pakai Zoom, kemudian jarak jauh, daring gitu, kalau mau membentuk karakter gimana caranya? Karakter itu kan ada perlu percontohan, keteladanan dan sebagainya. Nah itu susah sekali, sehingga anak-anak kita menjadi sopan santunnya dan sebagainya terganggu di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaruhnya pada bidang ekonomi. Saya kira luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Pariwisata itu kan isinya kan traveling, isinya adalah healing, kemudian kulineran, kemudian perlu yang namanya akomodasi. Kalau nggak ada traveling, kan berarti praktis travelingnya mati, berarti termasuk di dalamnya guide-nya juga mati, kemudian supir juga mati, terus kemudian mobil sewaan segala macam mati. Kemudian karena nggak ada traveling, berarti hotel juga okupasinya turun sekali. Yang tadinya bisa 80-90% okupasinya, yang tinggal di hotel tahu kemarin itu bisa hanya 5-10%. Terutama di kota-kota besar seperti Semarang itu kemarin terpukul hampir 5-10%, tinggal 5-10%. Kemudian di daerah lain juga sama. Nah, kemudian ekonomi kreatifnya juga sangat terganggu. Padahal yang namanya wisata itu kan kalau wisata kan orang datang ke tempat wisata itu biasanya ingin melihat, ingin melakukan sesuatu, kemudian ingin membeli. Do something. Nah, kita do something ini kan berarti ada sesuatu yang dibeli dari ekonomi kreatif. Karena kemarin kena pandemi termasuk ekonomi kreatifnya kurang. Nah, ketika itu terjadi, kita mencoba untuk membuat kesadaran bareng. Oke, mumpung sekarang lagi dalam keadaan pandemi, ayo kita bikin namanya program bersih, indah, bisa itu aman. Jadi mumpung dalam kondisi yang seperti itu, di daerah-daerah itu kita bersihkan, kita berikan indah dan sebagainya. Begitu nanti pandeminya kemarin selesai, recovery-nya bisa lebih cepat. Demikian pula juga program untuk inovasi terutama di bidang kebudayaan misalnya, karena kemarin pandemi kena semuanya itu, bagian teman-teman yang main termasuk tanggapan kan hilang semuanya. Event organizer juga mati semua. Terus kemudian musik dan sebagainya juga ini kena semuanya. Nah, dalam rangka untuk membuat semangat kepada mereka, kita cepat memberikan perhatian kepada mereka supaya recovery-nya lebih bagus lagi. Nah, sekarang alhamdulillah ketika sudah cukup bagus, sekarang di destinasi wisata mulai tumbuh kembali dan hotel juga sekarang sudah antara 50-60% sudah mulai masuk lagi. Dan sekarang memang yang masih belum pulih itu adalah wisatawan mancanegara. Itu yang agak berkurang, tapi dibalik dari itu wisatawan Nusantaranya karena kemarin wis bosen neng omah selama 2 tahun 3 tahun, sekarang traveling itu tinggi sekali, bahkan lompat yang kita harapkan 1 tahun bisa 300 juta, sekarang sudah hampir menyentuh 1 miliar. Itu di Indonesia itu luar biasa traveling dari wisatawan Nusantara kita, termasuk di Bali. Tapi efeknya ada juga ternyata itu tiketnya larang jadi mahal. Karena kemarin itu terpuruk, terus kemudian begitu recovery balik lagi, terus mereka mumpung terus jadi orang karena pada bosen di rumah, terus ingin traveling berapapun harganya dia lakukan. Bahkan ada guyonannya, gini gimana di Indonesia kita dari ini mau ke Medan kok sama ongkosnya dengan kita mau ke Jepang. Sama mahalnya. Waduh. Gitu. Oke. Tapi upaya apa sih Pak
takutnya kan nanti wisatawan males lagi nih Pak untuk berwisata. Upaya apa yang dilakukan dari DPR nih biar menekan biaya akomodasi para wisatawan nih Pak, biar pada suka piknik. Ya, jadi Iya, Pak, karena itu memang wisata itu tidak bisa sendirian, wisata itu menjadi perhatiannya semua pihak. Misalnya kalau tadi traveling, kalau itu traveling berarti terkait dengan tiket. Betul. Nah, karena itu kita berhubungan dengan maskapai, kemudian berhubungan dengan apa namanya hotel. Jangan juga dong hotelnya terus tahu-tahu melompat gitu harganya. Betul sekali. Tadinya apa kemarin sudah turun menjadi 500, sekarang lompat menjadi 1,5 juta kan. Waduh, Jadi 3 kali lipat jadi masalah buat masyarakat kita. Nah, karena itu kita memberikan penyadaran kepada semua pihak, termasuk di dalamnya adalah tiketing tadi dengan apa namanya Menteri Perhubungan, kemudian kita dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu kita minta supaya mereka yang normal saja, jangan juga kemudian bareng terus orang ke Simpang 5 begitu makan lalu di premo, harganya lompat. Kayak kemarin di Jogja kan terjadi seperti itu kan di Malioboro, orang kemudian mereka teriak terus akhirnya gubernur turun tangan diingetin jok ngono gitu, jangan kemudian karena kemarin apa namanya turun loh sekarang mumpung terus kemudian dinaikkan nggak karu-karuan, harganya harus naik semua. Nah, ini yang kita harapkan moga-moga normal. Harapan kita pertama di bidang apa namanya tadi itu pariwisata itu kita harapkan semua pihak itu menyadari bahwa pariwisata itu menjadi ikon nomor 3 sekarang di bidang apa namanya penarikan devisa ke Indonesia. Tapi kalau kemudian ternyata tempat destinasi wisatanya kurang bagus, kemudian tiketnya mahal, kemudian akomodasinya juga mahal, jangan-jangan masyarakat yang kemudian daya belinya berkurang. Nah, itu saya kira itu yang menjadi berarti perhatian. menjalin komunikasi sama dinas terkait atau stakeholder terkait ya Pak ya untuk tetap biar masyarakat tetap suka piknik Tribuners. Baik, Pak, tadi 3 ini udah ada sektor tadi ada ekonomi pariwisata kreatif, mohon maaf pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian pendidikan, perpustakaan, dan satu lagi yang dibidangi dari Komisi 10 adalah pemuda. Pak, melihat pemuda hari ini kan sangat banyak, tadi sempat disebutkan juga di awal ada bonus demografi nanti 2035 gitu. Itu untuk menghadapi itu apa sih Pak yang disiapkan nih? Ya, kami di Komisi 10 itu kementeriannya namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berarti ada 2 hal, fokusnya adalah di bidang kepemudaan dan yang kedua adalah di bidang olahraga. Untuk di bidang olahraga, alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil merevisi, bahkan sebutannya malah membuat undang-undang baru tentang sistem keolahragaan nasional. Jadi itu yang kita bikin. Terus kita juga sudah membuat yang namanya DIBON, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi kira-kira olahraga kita itu ke depan akan seperti apa sih? Sepak bola kita kok nggak menang-menang terus dan sebagainya. Terus kemudian olahraga kita bahkan yang kemarin menjadi ikonnya Indonesia misalnya bulu tangkis juga sudah mulai menurun. Nah, itu kita bikin konsepnya, yaitu DIBON itu semacam apa namanya itu map, rule mapnya, apa namanya pengembangan olahraga nasional. Alhamdulillah sudah jadi roadmap itu jadi, peta jalan pendidikan olahraga kita sudah jadi, lalu kemudian merevisi undang-undang sistem keolahragaan kita juga sudah kita bikin. Alhamdulillah sekarang sudah akan semakin bagus. Dan juga salah satunya di bidang olahraga itu adalah kita menjadikan olahraga itu profesi. Karena itu sudah profesi berarti masyarakat juga pemuda kita, kalau selama ini misalnya yang disebut profesi itu dokter, PNS, kemudian di industri dan sebagainya, orang boleh memilih profesi olahraga. Menjadi olahragawan, diharapkan dengan cara olahragawan itu dia juga bisa mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan. Termasuk di dalamnya adalah atlet-atlet kita
nasional itu banyak sekali, tapi kemudian di ujung masa tuanya dia justru bermasalah. Atau misalnya ada kasus juara internasional, tahu-tahu dia menjadi karir narkoba karena tingkat kesejahteraannya nggak diperhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan ada hadiah yang sifatnya apa, cash gitu, cash and carry gitu, kemudian ada hadiah dikasih rumah, kasih apa, tapi ada hadiah yang bersifat long term, yaitu misalnya dia hadiahnya adalah menjadi PNS, menjadi pegawai BUMN dan sebagainya, sehingga untuk masa depannya insya Allah akan bisa lebih terjamin. Itu kemarin itu ada juara internasional olahraga badminton itu kena COVID, dia nggak dapat tempat untuk di rumah sakit. Akhirnya teman-teman dari Komisi 10 ikut berusaha, akhirnya mendapatkan tempat. Nah, itu yang seperti itu. Nah, kemudian itu berarti satu bidang olahraga sudah ada di bonnya, sudah ada resmi undang. Nah, kita berharap di bidang kepemudaan juga gitu. Nah, di bidang pemudaan itu sekarang ini kan yang kita bangun adalah karakternya dan kemudian juga keluasan profesinya. Mungkin dulu banyak yang teman-teman pemuda arahnya ke politik, ingin jadi DPR, ingin jadi ASN dan sebagainya. Nah, besok kita kembangkan lebih luas dari itu, misalnya pemuda di bidang kepeloporian, di bidang entrepreneur. Misalnya dia di bidang olahraga, di bidang entrepreneur, mungkin di bidang apalagi, mungkin jadi wartawan profesional dan sebagainya. Harus dibuka kepada para mahasiswa kita bahwa dia itu bidangnya banyak sekali, tanggung jawabnya banyak sekali, dan profesinya, inovasinya bisa ditingkatkan sedemikian. Karena itu kita berharap minta kepada Pak Menteri untuk segera juga merancang peta jalan pemuda Indonesia. Apa sih peta jalan pemuda Indonesia yang diharapkan itu? Profilnya seperti apa? Profil pemuda Indonesia, satu harus punya karakter yang baik, nasionalisme yang baik, kemudian yang kedua adalah punya kemampuan hard skill, pengetahuan bidang tertentu, tapi juga punya soft skill, misalnya kemampuan bicara, leadership, kemampuan yang lain-lainnya dan sebagainya, kemudian literasinya yang bagus, sehingga dengan demikian profil pemuda Indonesia itu seperti ini. Nah, itu yang perlu kita dorong kepada Pak Menteri supaya bisa meninggalkan dua legacy secara langsung. Di bidang kepemudaan sudah ada regulasinya, bidang olahraga sudah ada regulasinya yang diperbaiki sesuai dengan tuntutan zaman. Yang di bidang kepemudaan juga kita harapkan segera Pak Menteri menyiapkan draft peta jalan pemuda Indonesia, sekaligus juga mungkin revisi terhadap undang-undang kepemudaan yang sudah cukup lama tidak kita perbaiki. Sorry Mbak, saya ingin mengingatkan sedikit bahwa saya kebetulan mantan Sekjen Komite Nasional Pemuda Indonesia. KNPI dulu umurnya sekian, terus kemudian itu sekarang seperti apa, kemudian mahasiswa seperti ini. Nah, ini yang besok itu undang-undang kita itu dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kemudian persaingan yang besok luar biasa, kira-kira penyiapan kita di satu sisi adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bagus dengan ilmu pengetahuan hard skill maupun soft skill, tapi di sisi lain juga untuk pembangunan karakternya. Jangan sampai misalnya rasa nasionalismenya itu semakin hari semakin berkurang. Misalnya saja, jujur aja anak-anak muda kita lebih senang mana sih kalau kita melihat film dan sebagainya, musik dan sebagainya, larinya ke Blackpink kan, larinya ke yang lain lagi, dikejar luar biasa dan sebagainya. Saya kemarin bersama Pak Dirjen Kebudayaan itu di Kinarto Sabdo di untuk Ngesti Pandowo. Nah, itu kita nonton kemarin nyantri dalam rangka untuk membangun kebudayaan kita yang kuat, sehingga membangun karakter keindonesiaan melalui kebudayaan yang asli Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan demikian pemuda Indonesia itu ada profilingnya seperti apa. Nah, kemudian di olahraga kita punya peta jalan olahraga Indonesia. Baik, bisa dibilang pembentukan karakter itu juga
upaya untuk ini ya Pak ya, nantinya bonus demografi itu ya Pak ya, mempersiapkan pemuda-pemuda Indonesia khususnya di 4 dapil yang ada di bawah naungan Bapak di Kota Semarang, kemudian Kabupaten Semarang, Kendal dan juga Salatiga, bisa dibilang seperti itu. Baik, Pak, kalau mau lihat masih ngobrolin pemuda ini masih asik nih Pak. Tahun depan tahun politik nih Pak. Ini Pak, pasti mau ngomong soal MK 35 tahun atau berapa itu? Nggak ke situ dulu Pak, belum berani Pak. Kalau nyerempet-rempet situ masih belum berani nih Pak. Masih di topik pemuda aja nih Pak. Sekarang kan 2024 nanti tahun politik. Melihat pemuda hari ini udah melek politik gak sih Pak dari Bapak nih? Karena Bapak terjun di dunia politik sudah berkali-kali Tribuners terpilih jadi DPR. Boleh nih Pak, dari kacamata Bapak. Alhamdulillah waktu itu hari apa ya? Kamis ya? Hari Kamis saya ketemu dengan FL Forum Legislatif Mahasiswa Semarang Raya, ketemu dengan BEM 22 Universitas Semarang Raya, mulai dari Semarang, Kendal sampai ke Blora sana. Kita ketemu dengan mereka soal demokrasi. Nah, saya sampaikan kepada mereka apa tugas dari mahasiswa. Mahasiswa itu dulu sering disebut sebagai mental force, moral force. Kalau di trias politika itu ada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ada pilar keempat dari demokrasi itu adalah mahasiswa. Selain pilar kelima adalah wartawan ya. Itu menjadi pilar yang kelima untuk membangun demokrasi. Tapi untuk membangun demokrasi ini adalah pilar yang keempatnya dari mahasiswa. Saya bilang mahasiswa itu kekuatannya syarat-syaratnya adalah moral force. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tugas mahasiswa untuk membangun demokrasi yang semakin dari semakin baik? Saya berharap bahwa mahasiswa itu tidak hanya sekedar belajar di dalam sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, kan termasuk harus pengabdian kepada masyarakat, termasuk awareness-nya kepada politik juga harus tinggi. Nah, salah satunya adalah bagaimana caranya mahasiswa ikut menciptakan pemilihan umum yang berkualitas. Nah, salah satu yang berkualitas itu adalah bagaimana memelekkan masyarakat itu bisa memilih orang yang pas, yang tepat untuk mewakili masyarakat, apakah itu nanti menjadi DPR RI, DPRD, kabupaten, kota, kemudian DPR provinsi, maupun menjadi eksekutif yang nanti jadi presiden dan sebagainya di atas, kemudian juga di pemerintah daerah jadi bupati, wali kota dan sebagainya. Nah, mahasiswa pertama kita harapkan untuk bisa berpartisipasi aktif, pemuda juga berpartisipasi aktif, mereka yang terdidik kita berharap ikut mencerdaskan masyarakat kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Gitu. Baik, tapi menurut Bapak di 4 dapil ini udah cukup melek ya Pak ya, para pemudanya nih? Ya, kalau dari sudut meleknya itu sudah melek, tapi pertanyaannya apakah kalau sudah melek seperti itu tahan apa enggak dengan ujian? Misalnya tahan ujian dengan yang agak pragmatis gitu, yang dipilih sopo, dan kemudian sehingga kita berharap betul-betul demokrasi itu tumbuh secara cerdas dan tumbuh menjadi kesadaran bersama, bukan mobilisasi. Nah, kalau biasanya di waktu-waktu yang udah mendekati gini, kadang-kadang mobilisasi lebih kuat daripada demokrasi. Gitu. Berarti bisa dibilang udah pada melek lah ya, melek demokrasi. Bisa lebih melek, ikut menyadarkan masyarakat, jangan sampai menggunakan pendekatan NPWP. Apa tuh Pak? Wani Piro, nomor Piro Wani Piro. Waduh, nomor Piro Wani Piro. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak, boleh disampaikan dong, ini kan tahun-tahun anget menjelang tahun panas 2024 nanti, pesan buat pemuda-pemuda dong Pak. Ya, saya cuma berharap bahwa ini adalah pemilihan umum. Kita memilih negara ini namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini negara yang demokratis ya, kita ya kalau demokrasi ya nggak usah, kalau ada perbedaan yang biasa-biasa aja. Kalau sudah selesai perbedaannya ya besok bareng lagi. Kalau besok itu mau memilih presiden ya monggo aja, silakan sesuai dengan aspirasinya masing-masing, punya pilihan, hak asasi manusianya dilaksanakan, demokrasinya bisa berjalan, nggak usah ribut-ribut, nggak usah panas-panas. Demokrasinya demokrasi yang boleh mungkin
hatinya apa namanya akalnya panas tapi hatinya tetap adem. Atau toh dia dulu teman kita, itu saudara kita, itu tetangga kita, mungkin juga mitra kita. Karena itu ketika dia berdemokrasi, laksanakan ajalah demokrasinya dengan baik, dan karena ini pesta ya happy. Harus bukan, happy. Bukan malah serengenan gitu, bukan malah musuhan dengan tetangga. Apalagi ini politik kan urusan sebentar aja, masa mau politik masih urusannya musuhannya dunia akhirat gitu. Baik, itu Tribuners harus happy karena pesta demokrasi. Yeah. Pesta itu harus happy, gak boleh gontok-gontokan, gak boleh musuhan. Pilihan boleh beda, tapi harus tetap adem ayem, tetap jaga kondusivitas ya Pak ya. Baik, Pak, terakhir Pak, pesan buat masyarakat nih, khususnya yang ada di bawah dapilnya Bapak nih, untuk masyarakat Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan juga Kabupaten Kendal. Boleh disampaikan Pak? Ya, Tribuners yang saya hormati, saya cintai, kita memang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan umum yang asasnya adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karena itu kita berharap moga-moga pelaksanaan pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan penting ini menghasilkan hasil yang positif, yang lebih baik. Kalau milih anggota DPR, moga-moga pilihannya anggota DPR yang baik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kalau nanti pada akhirnya juga akan memilih pemilihan pimpinan daerah, juga moga-moga terpilih pimpinan daerah yang amanat, pemilihan daerah yang cerdas, pemilihan daerah yang baik mentalnya, sehingga masyarakat di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga akan memiliki pemimpin yang punya hati yang baik, punya pikiran yang cerdas, dan punya komitmen untuk membangun daerahnya secara baik dan bersama-sama masyarakatnya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Kita aminkan bareng-bareng Tribuners, semoga nanti 2024 pemilu berjalan dengan lancar, tidak ada gontok-gontokan ya Pak. Pesta demokrasi harus happy, dan semoga pemimpin kita terpilih yang terbaik lah ya, terbaik untuk semuanya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Tribun. Selamat sore, sugeng sonten pada para Tribuners yang saya hormati. Matur suwun. Sekali lagi terima kasih, sehat sukses selalu buat Bapak. Amin. Terima kasih. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Mujib Rohmat, MH. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Golkar untuk Dapil 1 Jateng yang meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan juga Kabupaten Semarang. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.